Halo anak-anak, selamat pagi. Salam semangat bagi kita semua ya. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Karin di sini. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang apa ya? Sudah penasaran kan anak-anak? Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, yuk kita kembali ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu mata pelajaran apa nih yang sebelumnya? Tentang operasi hitung bilangan cacah, di mana ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan juga ada campuran loh. Kemudian kita sudah mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran dari bilangan cacah itu sendiri, di mana itu adalah pelajaran yang baru-baru ini kita pelajari bersama-sama loh. Benar bukan? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak untuk dikerjakan ya, tentang pembulatan dan penaksiran dari bilangan cacah ya anak-anak. Yuk kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, akan tetapi sebelum kita lanjutkan mata pelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita memulai mata pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dengan izin yang di atas. Oke, nah untuk saat ini kita berdoa secara bersama-sama ya, melalui kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin. Semoga anak-anak pada hari ini tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Oke? Jangan bosan-bosannya untuk mendengarkan apa yang Ibu ajarkan di setiap pertemuan ya. Yuk sekarang marilah kita belajar tentang soal-soal yang kemarin-kemarin secara bersama-sama ya. Nah, anak-anak, yuk persiapkan dirimu sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu ya. Kemudian, sediakan buku dan alat tulismu. Ketika Ibu menjelaskan, dan boleh dicatat, boleh juga difoto materi ini, dan jangan lupa selalu dimulai dengan yang tadi sudah Ibu beritahukan di awal, dimulai dengan berdoa agar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tentunya tidak membosankan. Oke anak-anak, yuk kita lanjutkan ya materi kita pada hari ini.
Nah, apakah anak-anak mengetahui apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelum-sebelumnya? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal latihan yang sudah Ibu berikan untuk anak-anak, agar anak-anak dapat memahami kembali mengenai cara-cara yang Ibu maksudkan dan langkah-langkah dalam mengerjakan soal latihan itu. Oke? Sudah siap dan penasaran kan? Yuk langsung saja kita membahasnya secara bersama-sama ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembulatan dan penaksiran bilangan, di mana sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembahasan mengenai soal-soal latihan dan juga jawabannya dari operasi hitung bilangan saja itu sendiri, di mana ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan juga ada campuran. Yuk kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, berikut ini adalah soal-soalnya ya anak-anak. Anak-anak bisa pause video ini terlebih dahulu, juga bisa dicatat terlebih dahulu soal-soal ini agar nanti bisa dipahami lagi dan dikerjakan lagi dengan baik. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat video ini dengan pelan-pelan ya, dengan perlahan-lahan agar dapat lebih fokus dalam memahami soal-soal yang diberikan oleh Ibu ini. Oke? Soal-soalnya itu ada yang soal cerita maupun soal yang umum-umum saja. Kalau yang nomor 12 sama nomor 13 ini termasuk soal cerita. Nanti anak-anak boleh memperhatikan bagaimana cara menjawabnya. Oke?
Nah, di sini ada 20 soal, namun yang akan kita bahas hanya sekitar 17 soal terlebih dahulu ya. Nanti sisanya dengan soal-soal yang lain juga akan dibahas di pertemuan yang berikutnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jawaban dari soal-soal yang sudah Ibu berikan tadi ya. Nah, untuk soal yang pertama, jawabannya itu kira-kira seperti ini ya anak-anak. Bilangan 58 mempunyai angka satuannya 8 kan, maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi bilangan 60. Akan tetapi, dalam pembulatan bilangan, dengan menggunakan garis bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan yang berkelipatan 10, yang artinya itu terdekat dengan 58, yaitu bilangan 50 dan bilangan 60. Kemudian, kita dapat menentukan bilangan yang terdekat dengan bilangan 58 tersebut. Jadinya berapa ya anak-anak? Nah, berikut ini ada garis bilangan, mana ada bilangan 50 hingga bilangan 60. Karena bilangan 58 itu lebih dekat ke bilangan 60 daripada ke 50, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa hasil dari pembulatan bilangan 58 ke puluhan terdekat adalah bilangan 60 ya anak-anak. Berikut ini adalah untuk jawaban nomor 2. Hasil dari taksiran operasi hitung ke puluhan terdekat berikut ini yaitu yang A 56 ditambah dengan 38 sama dengan 60 ditambah dengan 40 sama dengan 100. Bukan hanya menambahkan 56 ditambahkan dengan 38 sama dengan berapa ya, bukan seperti itu anak-anak. Tetapi bilangan yang ada di soal ini dibulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Lalu, setelah itu akan muncul hasilnya. Oke. Untuk yang B, 187 dikurang dengan 27 sama dengan 187 itu kan lebih dekat ke 190. Dikurang dengan bilangan 27 yang bilangan puluhan terdekatnya itu adalah 30 sama dengan 60. Lalu yang C, bilangan 44 dikali dengan bilangan 23 sama dengan bilangan 44 itu kan lebih dekat ke 40. Lalu dikalikan dengan 20 yang bilangan terdekat dari 23 sama dengan 800 ya anak-anak. Kemudian yang D,
bilangan 348 dibagi dengan bilangan 68 sama dengan 350 dibagi dengan 70 sama dengan 5 ya anak-anak, karena kedua bilangan ini 348 dengan bilangan 68 ini keduanya sama-sama dibulatkan ke atas, makanya dari bilangan ini bisa menghasilkan bilangan 350 dengan bilangan 70. Oke anak-anak, sekarang nomor 3, bilangan 34 mempunyai angka satuannya 4, maka pembulatannya itu menjadi ke bawah untuk puluhan terdekat, yaitu menjadi bilangan berapa anak-anak? Bilangan 30. Oke. Yang selanjutnya, nomor 4, bilangan 275 mempunyai angka puluhannya 7 bukan? Maka angka tersebut dibulatkan ke atas untuk ratusan terdekat, yaitu menjadi bilangan 300. Kita bisa mengambil kelipatan 100, kelipatan 100 seperti itu. Oke, anak-anak? Itu salah satu contohnya. Ini nomor 5, bilangan 1246 mempunyai angka ratusan 2, maka kita bulatkan ke bawah untuk ribuan terdekat, yaitu menjadi bilangan 1000. Oke anak-anak, kira-kira seperti itu. Karena bilangan ratusannya 2, maka kita bulatkan ke bawah untuk ribuan terdekatnya, yaitu menjadi bilangan 1000. Oke, kira-kira angkanya 3 di belakang koma seperti itu untuk yang ribuan terdekat. Nah, untuk soal nomor 6, hasil dari taksiran operasi hitung ke ratusan terdekat berikut ini yaitu, untuk yang A, 366 ditambah dengan 247 sama dengan 400 ditambah dengan 200 sama dengan 600 ya. Karena bilangan 366 ini lebih dekat ke 400. Lalu bilangan 247 ini lebih dekat ke bilangan 200. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang B, 423 dikurang dengan 152 sama dengan 400 dikurang dengan 200. Kita hitung dari bilangan puluhannya terlebih dahulu. Kalau bilangan puluhannya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya. Sedangkan kalau bilangan puluhannya itu 5 maupun 5 ke atas, kita bulatkan ke atas. Jadi jawabannya adalah 400 dikurang dengan 200 sama dengan 200. Lalu yang C, 244 dikali dengan 184 sama dengan 200 dikali dengan 200 sama dengan 40.000. Lalu yang D, bilangan 485 dibagi dengan 171 sama dengan 500 dibagi dengan 200 sama dengan 2,5, atau kita bisa bulatkan juga ke atas menjadi 3. Jadi kalau jawabannya itu antara 2,5 atau jawabannya itu 3, itu sudah tepat ya anak-anak jawabannya. Ibu ucapkan selamat bagi anak-anak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Bagi anak-anak yang masih kurang tepat dalam menjawabnya,
Tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak sudah melakukan semuanya dengan sangat baik. Tetap terus semangat dalam mengikuti pembelajaran ya, yang akan Ibu ajarkan waktu demi waktu. Oke? Untuk nomor 7 soalnya, anak-anak kalau diminta jawab pertanyaan soal cerita, lebih baik menjawabnya seperti ini ya anak-anak. Seperti diketahui, ukuran dari selebar kertas koran sama dengan 0,35 meter dikali dengan 0,58 meter. Atau bisa juga anak-anak menghitungnya dengan 0,42 meter dikali dengan 0,58 meter. Kalau anak-anak menjawab dengan kedua ukuran tersebut, maka jawabannya kira-kira sudah tepat ya anak-anak. Untuk ukuran dari lapangan sepak bolanya adalah 90 meter dikali dengan 120 meter. Ditanya, jika 6 orang dapat berdiri di atas selembar kertas koran itu, kira-kira berapa orangkah yang dapat memenuhi lapangan sepak bola itu? Nah, jawabannya itu adalah ukuran dari selembar kertas koran dibagi dengan ukuran dari lapangan sepak bola dikali dengan 6 orang. Karena kalau ukuran dari lapangan sepak bolanya di atas terlebih dahulu kan, bisa sih, bisa juga seperti itu. Untuk menghindari jawaban minus, oke? Nah, jawabannya 0,35 meter dikali dengan 0,58 meter dibagi dengan 90 meter dikali dengan 120 meter dikali dengan 6 orang sama dengan 0,203 meter. Hasilnya seperti itu kira-kira. Lalu dibagikan dengan 10.800 meter dikali dengan 6 orang sama dengan 1,879 meter dikali dengan 6 orang sama dengan 11.274 orang, atau dapat juga dibulatkan menjadi 10.000 orang ya anak-anak. Atau bisa juga dengan cara di bawah ini, yang tadi Ibu katakan dengan 0,42 meter dikali dengan 0,58 meter. Lalu dibagikan dengan 90 meter dikali dengan 120 meter dikali dengan 6 orang sama dengan 0,2436 meter dibagi dengan 10.800 meter dikali dengan 6 orang sama dengan 2.255 meter dikali dengan 6 orang sama dengan 13.530 orang, atau dapat juga dibulatkan loh menjadi 10.000 orang. Mengapa 10.000 anak-anak? Nah, ini 13.530 kan bilangan ribuannya di bawah dari 5. Jadi kita bulatkan ke 10.000.
kembali. Oke anak-anak, kira-kira seperti itu jawabannya yang tepat. Nah, untuk jawaban nomor 8 adalah bilangan 127 mempunyai angka satuannya itu 7. Maka kita bulatkan ke atas menjadi bilangan 130. Oke. Lalu untuk soal nomor 9, bilangan 1347 mempunyai angka puluhannya 4. Maka kita bulatkan ke bawah nih menjadi 1000. Untuk soal nomor 10, bilangan 14.851 mempunyai angka ratusan 8. Maka dibulatkan ke atas menjadi 15.000 ya anak-anak. Karena 8 itu lebih besar dari 5. Maka kita bulatkan langsung ke atas menjadi 15.000. Nah, untuk jawaban dari nomor 11, hasil dari taksiran operasi hitung ke ratusan terdekat berikut ini, yaitu 386 ditambah dengan 249. Sama dengan berapa ya anak-anak? Nah, 386 ini kita bulatkan terlebih dahulu menjadi 400. Ditambah dengan 249 yang dibulatkan menjadi 200 sama dengan 600. Yang B-nya 527 dikurang dengan 172 sama dengan 500, yang dimana pembulatan dari 527 dikurang dengan 172 yang merupakan pembulatannya itu adalah 200 sama dengan 300. Lebih gampang bukan dengan cara seperti ini menghitungnya? Yang C, 243 dikali dengan 139 sama dengan 243 yang dibulatkan menjadi 200 dikali dengan 139 yang dibulatkan menjadi 100 anak-anak, sama dengan 20.000. Yang D, 480 dibagi dengan 249 sama dengan 500 yang merupakan pembulatan dari 480 dibagi dengan 249 yang kalau dibulatkan menjadi 200 sama dengan 2,5. Kalau dibulatkan lagi boleh loh anak-anak, jawabannya adalah menjadi 3 karena angka dari satuan 5 itu termasuk udah dibulatkan ke atas. Jadi untuk jawabannya boleh diantara dua jawaban ini ya, yaitu 2,5 dan juga 3. Oke anak-anak, semoga dapat memahami soal-soal yang ibu berikan ini ya anak-anakku. Oke. Untuk nomor 12, jawabannya juga seperti ini ya anak-anak. Diketahui, ibu membeli 3 kantong kancing, di mana setiap kantongnya berisi 18 kancing. Ditanya, kira-kira berapakah jumlah dari seluruh kancing yang ibu beli? Nah, untuk jawabannya, maka kesimpulannya, jumlah dari seluruh kancing yang ibu beli yaitu
sekitar berapa ya anak-anak? 3 kantong kancing dikali dengan 18 kancing di setiap kantongnya menjadi 54 kancing. Kalau dibulatkan juga boleh menjadi 50 kancing karena angka dari satuan 4 itu termasuk dibulatkan di bawah loh, ke bawah maksudnya. Jadi untuk jawabannya boleh di antara dua bilangan berikut ini ya, yaitu 54 kancing atau 50 kancing, seperti itu. Nah, untuk nomor 13, diketahuinya di kelas 4 terdapat 28 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Ditanya, kira-kira berapakah jumlah siswa kelas 4 jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Jawabannya seperti ini kira-kira anak-anak. Jadi, jumlah siswa kelas 4 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, yaitu menjadi 28 siswa laki-laki ditambah dengan 11 siswa perempuan sama dengan 39 siswa. Kalau kita bulatkan, itu menjadi 40 siswa karena angka dari satuan 9 itu termasuk juga dibulatkan ke atas. Jadi untuk jawabannya itu boleh di antara kedua bilangan tersebut, yaitu adalah 39 siswa ataupun 40 siswa. Oke anak-anak, semangat ya, semangat. Untuk soal nomor 14-nya, diketahui Dimas memiliki uang sebanyak Rp14.900. Lalu, Dimas akan membeli permen dengan harga Rp475 per bungkusnya loh. Ditanyanya, kira-kira berapakah banyak permen yang dapat dibeli oleh Dimas tersebut? Nah, jawabannya, maka banyaknya permen yang dapat dibeli oleh Dimas tersebut adalah sekitar Rp14.900 dibagi dengan Rp475 sama dengan 31,36 buah. Kalau kita bulatkan juga boleh loh menjadi 31 buah karena angka dari puluhan 3 itu termasuk dibulatkan ke bawah. Jadi untuk kesimpulannya, jawabannya itu boleh di antara dua bilangan tersebut, yaitu angka 31,36 buah atau 31 buah saja. Itu sudah tepat jawabannya ya anak-anak. Nah, untuk cara pembagiannya sama dengan 475 dikali dengan 3 sama dengan 1425. Lalu 1490 itu dikurang dengan 1425 sama dengan 65 ditambah dengan 0 yang di sampingnya sama dengan 650. Lalu 650 itu adalah 475 dikali berapa? Nah, dari jawaban ini
adalah 1, karena 475 itu dikali dengan 1 sama dengan 475. Ini dimana kalau dikali dengan 2 pasti akan lebih dari bilangan 650 ini. Maka sisanya adalah 650 dikurang dengan 475 sama dengan 175, atau hasil yang dibagikan menjadi 31 sisa 175 ya anak-anak. Itu juga udah benar, udah tepat ya anak-anak jawabannya seperti itu. Kalau jawabannya adalah koma, seperti itu juga udah benar kok, udah tepat jawabannya ya. Nah, untuk soal nomor 15-nya. Yang pertama, diketahui Yogi mempunyai uang sebesar Rp20.000. Lalu ia akan membeli 2 buah susu kotak, 1 buah biskuit, dan 1 buah sikat gigi. Ditanya, apakah uang Yogi cukup untuk membeli semua barang tersebut? Kita langsung simak saja di halaman berikutnya ya. Nah, jawabannya, uang yang dimiliki oleh Yogi sama dengan Rp20.000. Kemudian Yogi akan membeli 2 buah susu kotak, di mana harga satuannya adalah Rp3.895. Kemudian karena ini jumlah susu kotaknya itu adalah 2, maka kita tambahkan saja dengan bilangan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu Rp3.895 ditambah dengan 3.895 sama dengan 7.790 rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan 1 buah biskuit sama dengan 7.574 rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan 1 buah sikat gigi sama dengan 4.250 rupiah. Maka total dari semua barangnya adalah 19.614 rupiah. Dimana jalannya itu adalah kita jumlahkan dari bilangan satunya terlebih dahulu, yaitu 0 ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan 0 sama dengan 4. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan puluhannya. Kita tambahkan 9 ditambah dengan 7 ditambah dengan 5 sama dengan 21 ya anak-anak. Lalu angka 2-nya itu disimpan di atas, lalu digabungkan dengan bilangan di bawahnya, yaitu 2 ditambah dengan 7 ditambah dengan 5 ditambah dengan 2 lagi sama dengan berapa? (16) ya anak-anak. Jadi kita letakkan angka satuannya terlebih dahulu, yaitu 6. Kemudian angka satunya kita simpan lagi di atas. Kemudian kita jumlahkan dengan angka 7 ditambah dengan 7 ditambah dengan 4 sama dengan 19 ya anak-anak. Langsung digabungkan saja angka satunya di bawahnya ya. Jadi total dari semua barang adalah 19.614 rupiah.
Oke anak-anak. Nah, kesimpulannya, maka uang Yogi cukup untuk membeli semuanya dari barang-barang tersebut karena masih kurang dari 20.000. Karena tadi kita jumlahkan semua barang yang akan dibeli oleh Yogi tersebut. Oke? Untuk soal yang nomor 2-nya itu diketahui Vika mempunyai uang sebesar Rp50.000. Ditanya, apakah uang Vika cukup untuk membeli semuanya? Nah, jawabannya adalah uang yang dimiliki oleh Vika adalah Rp50.000. Kemudian, Vika akan membeli apa saja. Kita urutkan saja. Dari satu buah shampoo sama dengan Rp18.725. Ditambah dengan satu buah sabun sama dengan Rp3.550. Ditambah dengan satu buah pasta gigi sama dengan Rp10.875. Ditambah dengan satu buah sikat gigi sama dengan Rp4.250. Ditambah lagi dengan satu buah buku gambar sama dengan Rp3.950. Ditambah dengan satu buah susu kotak sama dengan Rp3.895. Ditambah lagi dengan satu buah biskuit karena semua barang ada sekitar 7 buah barang. Oke, sama dengan satu buah biskuit tadi ditambah dengan 7.574. Jadi total dari semua barang adalah Rp52.720 ya anak-anak. Jalan untuk menambahkannya juga sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Jadi ditambahkan dari bilangan satuannya kalau mau lebih mudah. Oke anak-anak. Maka kesimpulannya uang Vika itu tidak cukup untuk membeli semuanya, dikarenakan sudah melebihi dari Rp50.000. Yang jumlah aslinya itu adalah Rp52.720. Dengan tadinya itu menjumlahkan semua barang yang akan dibeli oleh Vika. Soal nomor 3-nya. Jika kamu mempunyai uang sebesar Rp30.000, maka barang apa saja yang mungkin kamu beli? Tuliskanlah beberapa kemungkinan dari jenis barang yang kamu beli itu. Nah, jawabannya kalau menurut Ibu ada di slide berikut ini, di halaman berikut. Jika saya mempunyai uang sebesar Rp30.000, barang yang mungkin akan dibeli itu yaitu satu buah shampoo, satu buah sabun, dan satu buah buku gambar. Kemudian yang kedua, satu buah pasta gigi, satu buah sikat gigi, dan satu buah biskuit. Lalu yang ketiga adalah 2 buah sabun, satu buah sikat gigi, satu buah buku gambar, satu buah susu kotak, dan satu buah biskuit.
Lalu yang pilihan keempat adalah 2 buah susu kotak, 2 buah biskuit, dan 1 buah buku gambar. Dan masih banyak lagi variasi-variasi yang lainnya yang bisa anak-anak kreasikan. Mau jawabannya seperti apa, maka jawabannya sudah tepat. Oke anak-anak? Untuk soal nomor 16-nya, diketahui jumlah siswa dari kelas 4A dan kelas 4B adalah 78 siswa. Lalu, siswa-siswa tersebut dibagi menjadi 11 kelompok pada saat mengadakan karya wisata. Ditanyanya, kira-kira berapa banyakkah siswa di setiap kelompok itu? Maka jawabannya adalah kira-kira banyaknya jumlah siswa di setiap kelompok tersebut adalah 78 dibagikan dengan 11 sama dengan 7,09 siswa. Kalau mau dibulatkan juga boleh menjadi 7 siswa di setiap kelompok itu. Kenapa anak-anak? Angka dari puluhan nol itu termasuk dibulatkan ke bawah. Jadi untuk jawabannya itu boleh diantara kedua bilangan tersebut ya. Apakah jawabannya itu adalah 7,09 atau menjadi 7 siswa, seperti itu boleh jawabannya ya. Nah, cara pembagiannya adalah 11 dikali dengan 7 sama dengan 77. Dari bilangan 78 ini dikurang 77 sama dengan 1. Atau hasil yang dibagikan menjadi 7 sisa 1. Kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Nah, untuk nomor 17, diketahui seorang pedagang menjual habis barang dagangannya dalam jangka waktu 2 hari. Di hari pertama, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp128.750. Kemudian, keuntungan di hari keduanya didapatkan sebesar Rp96.300. Ditanyanya, kira-kira berapakah jumlah keuntungan selama 2 hari jika dibulatkan ke ribuan terdekat? Nah, untuk jawabannya adalah, maka jumlah keuntungan selama 2 hari kalau dibulatkan ke ribuan terdekat adalah, kita hitung dulu ya, keuntungan dari hari pertamanya berapa, kemudian kita hitung keuntungan di hari keduanya berapa. Jadi kita langsung saja menyebutkannya adalah keuntungan di hari pertama Rp128.750 ditambahkan dengan keuntungan di hari kedua sama dengan Rp96.300. Maka total dari jumlah keuntungan selama 2 hari itu adalah Rp225.050. Maka kalau mau dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi Rp225.000. Itu juga boleh ya jawabannya, antara dua ini boleh. Jadi mau jawabannya Rp225.050 atau
Rp225.000 itu jawabannya sudah tepat ya. Karena angka dari ratusan nol itu termasuk dibulatkan ke bawah. Jadi untuk jawabannya seperti yang tadi Ibu katakan, boleh di antara dua pilihan tersebut ya. Antara Rp225.050 atau dibulatkan menjadi Rp225.000. Oke anak-anak. Nah, sepertinya Ibu akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Jadi ditunggu sebentar ya anak-anak. Bagaimana materinya sejauh ini anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika anak-anak mau bertanya, boleh lambaikan tangannya ke kamera ya anak-anak. Atau kalau misalkan masih malu-malu, boleh ditulis saja di kolom chatnya, atau kirim pesan ke Ibu melalui WhatsApp juga boleh. Oke, jika belum ada yang ingin ditanyakan, maka anak-anak boleh mengirimkan pesan melalui WhatsApp message tadi ya. Baru kalau masih ada yang bingung juga boleh kirim pesan ke Ibu melalui WhatsApp tadi ya anak-anak. Nah, untuk daftar hadirnya, daftar absennya boleh melalui Google Form yang Ibu akan berikan melalui WhatsApp, ataupun juga dapat dikirimkan melalui WhatsApp message juga ya anak-anak. Oke. Terima kasih banyak anak-anak, karena ini sudah di penghujung waktu, sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Anak-anak sejauh ini sudah melakukan tugas dengan sangat baik. Bagi anak-anak yang masih belum menjawabnya dengan tepat, tetap belajar lagi ya di rumah dengan memperhatikan materi yang Ibu berikan melalui video pembelajaran ini ya, ataupun melalui buku juga bisa, melalui rangkuman yang Ibu berikan pada setiap pertemuannya. Oke, jangan lupa tetap berdoa dan mengerjakan soal latihannya, maupun tetap belajar ya. Pasti anak-anak bisa kok menjawab soal-soal secara perlahan-lahan. Nah, sepertinya Ibu akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang soal yang nomor 18 sampai dengan yang sisanya. Oke, anak-anak. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, semoga materi yang Ibu berikan ini bermanfaat ya bagi anak-anak. Baru semoga mudah dipahami, mudah dimengerti juga. Dan mudah-mudahan anak-anak dapat menjawab nanti soal ulangan misalnya, soal latihan lagi dengan baik ya. Anak-anak tetap semangat. Salam sehat ya anak-anak. Stay healthy, jaga kesehatannya, lalu have a nice day anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Cheers! Tapi sebelumnya kita mengakhiri kelas ini, pertemuan ini, maka alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa juga anak-anak, karena tadi kan sudah diawali dengan berdoa juga. Jadi sekarang kita mengakhirinya dengan berdoa juga ya anak-anak, melalui kepercayaan anak-anak masing-masing. Oke?
berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak sudah mengatasi segala apapun itu, tetap semangat, tetap kerjakan tugasnya, tetap belajar, tapi diawali dengan berdoa dulu supaya tugas yang Ibu berikan dapat dikerjakan dengan baik. Kalau masih kurang memahami materinya, boleh ditanyakan ke Ibu juga ya melalui pesan WhatsApp. Oke? Atau bisa juga melalui email seperti itu, oke, anak-anak. Dan dibaca ulang lagi materinya dari rangkuman yang udah Ibu berikan maupun melalui video pembelajaran ini anak-anak. Semoga anak-anak tidak bosan-bosannya lah untuk mendengarkan materi yang Ibu berikan kepada anak-anak. Oke. Kira-kira materinya sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Oke. Cheers. Have a good day. Dadah anak-anak. Selamat pagi.